فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Indak ya Zakaria. Pembahasan kemarin tentang pembatal salat, apa saja yang sudah diambil. Baik. Kita baru mengambil dua dari pembatal salat yang disebutkan di sini, yaitu al-kalam dan ad-dhahik, berbicara dan tertawa. Terkait berbicara yang terjadi ijma' bahwasanya itu membatalkan puasa, bicara yang bagaimana? Membatalkan salat apa? Baik. Yang membatalkan salat bukan puasa. Bicara yang bagaimana Muhammad? Yang terjadi ijma'. Baik. Ingat masalah berbicara kawan yang jelas-jelas itu membatalkan salat adalah apa? Bicara yang sengaja dalam keadaan dia tahu berbicara di dalam salat itu dilarang. Kemudian yang ketiga, dia tidak menginginkan pada pembicaraannya demi kemaslahatan salatnya. Ini terjadi ijma'. Baik. Terjadi ijma'. Berarti di sana ada kondisi yang terjadi khilaf. Seorang berbicara yang bagaimana? Minta ya Abdurrahman. Berbicara dengan sengaja tapi demi kemaslahatan salat. Ini terjadi khilaf. Dan jumhurul ulama akhwan menyatakan bahwasanya salatnya tetap batal. Nah, baik. Dan ini yang rajih sebagaimana kita rajihkan kemarin, dan juga ini tarjih Syekh Ibnu Baz. Di antara dalil akhwan yaitu apa kemarin? Hendak ya Hudzaifah, yang menunjukkan bahwasanya berbicara demi kemaslahatan salat juga membatalkan salat. Taib keumuman hadis, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Juga yang menguatkan hadis tentang bagaimana cara menegur imam. Mana bahu syai'un min salatihi falyusabbih. Siapa saja yang mau menegur imam di dalam salatnya maka bertasbihlah. Di sini diperintahkan untuk bertasbih. Seandainya pembicaraan demi kemaslahatan salat itu boleh, maka tentunya lebih mudah untuk apa? Langsung ngomong saja, ya kan? Ya imam, ijlis. Lebih jelas, ya kan? Ya imam, naqasta rak'ah. Dan seterusnya. Tapi ketika Nabi SAW memerintahkan dengan bertasbih dan yang wanita dengan bertepuk tangan, menunjukkan bahwasanya pembicaraan untuk kemaslahatan salat juga hukumnya apa? Takif, dilarang, dan jika dilakukan apa? Batal salatnya. Paham? Alhamdulillah. Baik. Kalau kamu ngomong pada imam, misalnya salat di belakang imam, imamnya bingung. Kemudian kamu bilang, irka',
atau usjud, batal tidak salatnya? Batal. Walaupun bahasa Arab, batal atau tidak? Batal. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadis kisah Dzul Yadain yang dijadikan dalil bahwasanya pembicaraan demi kemaslahatan salat itu tidak membatalkan salat? Karena Dzul Yadain ketika Nabi salat 2 rakaat, beliau menegur Nabi dan berbincang kepada Nabi, apakah salat ini diqasar atau Anda lupa wahai Nabi? Bagaimana menjawabnya kemarin? Indah ya Abdurrahman. Menjawabnya yaitu bahwasanya Nabi SAW berbicara saat itu, kenapa? Karena Nabi menyangka sudah sempurna salatnya, ya kan? Nabi kan menyangka sudah sempurna salatnya, karena Nabi salat 2 rakaat kemudian selesai. Kemudian para sahabat Nabi yang berbicara, termasuk Dzul Yadain juga berbicara kepada Nabi, karena apa? Beliau menyangka salat diqasar karena 2 rakaat, makanya tatabut kepada Nabi SAW, sehingga masuknya dalam kondisi apa? Nasi. Seorang yang berbicara tapi hukumnya seperti seorang yang lupa, karena Nabi lupa jumlah rakaat, pikirannya sudah lengkap. Dan para sahabat menyangka bahwasanya salat memang sudah sempurna seperti itu sebab Nabi salam. Sehingga dalam kisah Dzul Yadain tidak ada dalil bahwasanya seorang sengaja bicara demi kemaslahatan salat itu tidak membatalkan salat. Makanya dari kisah Dzul Yadain, kita bisa mengambil istimbat bahwasanya seorang yang berbicara ketika menyangka salatnya sudah sempurna, maka tidak batal salatnya, walaupun salatnya belum sempurna, ternyata masih kurang 1 rakaat. Baik. Ini berkaitan dengan masalah kalam. Dan Ibnul Munzir menukilkan ijma' di sini pada kalam. Ikhwan, diingat kaidnya, man takallama fi salatihi 'amidan, sengaja memang bicara, la yuridu islaha syai'in min amriha, tidak menginginkan untuk islah sedikit pun pada perkara salat, dan artian sengaja ngomong. Baik. Berarti yang terjadi ijma' bagi yang menyengaja bicara, yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan salat. Dan yang rajih terkait pembicaraan berkaitan dengan kemaslahatan salat itu juga membatalkan salat. Kemudian mengenai masalah dhahik, masalah apa? Tertawa. Tertawa yang membatalkan salat yaitu yang dinamakan dengan qahqahah. Terdengar suara. Baik. Dan yang dinukil ijma' ikhwan dalam masalah ini adalah qahqahah. Qahqahah ini membatalkan salat bil ijma', sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Adapun ketawa, tertawa, maka dipersyaratkan untuk apa? Untuk masuk dalam membatal salat ketika apa? Ketika muncul darinya 2 huruf, ha-ha-ha atau hi-hi-hi. Sampai apa? Muncul suara. Muncul suara ada 2 huruf. Huruf kalau bunyi kan mesti ada 2, ya kan? Kalau hi berarti apa? Huruf ha dan ya.
Kalau ha, huruf ha dan alif. Ya. Baik. Tapi kalau dia tahan suaranya, nah, baik, ini tidak batal salatnya. Setelah kita lewati bahwasanya hal itu bertentangan dengan khusyuan dan juga badannya apa? Perendahan, peremehan terhadap salat dan bentuk bermain-main di dalam salat. Bahkan lebih parah daripada sekedar berbicara. Dan telah sahih tentang masalah ad-dhahik ini, athar dari Jabir bin Abdullah, man dhahika fi salati falyu'idis salah wala yu'idil wudu. Siapa saja yang tertawa di dalam salat maka ulangilah salatnya dan tidak mengulangi wudunya. Dan hal ini tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya. Baik. Kemudian berkaitan dengan suara, ya, beberapa perbuatan di dalam salat yang di situ keluar suara, misalnya seperti tangis, menangis. Nah, ini termasuk di antara hal yang mubah, ya, tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan salat, puasa terus. Nah, baik, menangis walaupun ada suara terseduh-seduh badannya ketika menangis, maka ini tidak membatalkan salat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kondisi beliau menangis di dalam salatnya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini kebiasaan para salaf. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Musnad Ahmad, "Maka nafina farisun yawma badrin ghairal miqdad. Walaqad ra'aitu ma fina illa naim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah." Sanadnya sahih. Tidak ada di antara kami pada hari peperangan Badar seorang penunggang kuda pun kecuali Miqdad. Ini perang Badar, ikhwan, para sahabat apa jalan kaki. Yang pakai kuda cuma siapa? Miqdad ibn al-Aswad. Nah, kemudian mungkin yang lainnya pakai unta, tapi yang pakai kuda cuma apa? Cuma Miqdad. Ini menunjukkan sedikitnya perlengkapan saat itu. Dan sungguh betul-betul kami melihat tidak ada seorang pun di antara kami pada malam itu kecuali tertidur. Ini bentuk ketenangan dari Allah di malam peperangan Badar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon salat dan menangis sampai pagi. Menunjukkan menangis di dalam salat walaupun keluar suara. Nah, ini tidak membatalkan salat. Kemudian juga apa? Menegur bacaan imam dengan apa? Membaca ayat sebelum atau sesudahnya. Dengan apa? Meluruskan bacaan imam yang dikenal dengan istilah al-fathu alal imam. Ketika kelupaan bacaan, ini juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falabasa alaihi.
Falamma saraha qala li Ubay asallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'ak. Hadis sahih dalam Sahih Abi Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian membaca Al-Qur'an di dalam salat itu, kemudian Nabi kelupaan. Kemudian setelah selesai beliau mengatakan kepada Ubay, yang beliau adalah qurra'us sahabat, apakah engkau salat bersama kami? Maka Ubay mengatakan iya. Qala fama mana'ak, apa yang menghalangimu untuk membetulkan atau memberi tahu kepada imam terusan bacaannya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya membetulkan bacaan imam atau memberitahu kelanjutan bacaan kepada imam ini perkara yang diperbolehkan di dalam salat. Walaupun keluar suara. Baik. Kemudian yang berupa suara yang keluar yang lain adalah At-tanahnuh. At-tanahnuh fi shalat, yaitu berdehem-dehem. Berdehem. Baik. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Kalangan Syafi'iyah, demikian pula riwayat dari Imam Ahmad, kalau berdehem itu sampai bisa dibedakan adanya dua huruf, maka masuk dalam kalam. Adapun pendapat kedua, riwayat Imam Ahmad yang lain dan juga Imam Malik dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya berdehem tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena yang diharamkan adalah bicara. Sedangkan berdehem tidak masuk dalam kategori kalam. Tidak ada kalam, definisinya dengan apa? Tidak ada. Tayyib, berdehem bukan kalam. Dan orang yang berdehem tidak dikatakan berbicara. Nah, terus kadang orang berdehem diketahui maknanya, maksudnya, tahu berdehem maksudnya tahu. Ada orang yang tahu maksudnya misalnya, kan isyarat. Kemana berdehem ini diketahui maksud dengan qarinah misalnya, diketahui maksud dengan qarinah. Misalnya lagi ngobrol-ngobrol, kemudian orang lewat berdehem, maksudnya suruh pada bakubar, diam. Ini maksud berdehem diketahui dengan qarinah, bukan seperti pembicaraan. Makanya rajih berdehem dalam salat, hukumnya tidak membatalkan salat sebagaimana dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Sa'di dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu taala ajma'in. Cuma ikhwan dimakruhkan kalau tidak ada hajat. Dimakruhkan kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan kok berdehem-dehem. Di antara mungkin kebutuhan berdehem, ikhwan, ketika serak atau ketika gatal tenggorokannya, atau ketika ada orang yang salam atau yang lainnya di luar, kemudian atau orang ketok-ketok pintu kemudian berdehem di dalam kondisi sholat. Nah, menunjukkan dia ada di rumah. Ini boleh tidak? Boleh, dan tidak membatalkan salatnya. Baik. Ini beberapa hal yang muncul darinya suara, dan tidak membatalkan salat. Sekarang kita lanjutkan. Tsalitsan wa rabi'an al-aqlu wa syurbu.
Pembatal salat yang ketiga dan keempat adalah makan dan minum. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu ta'ala ajma'a kullu man nahfadhu anhu anna man akala wa shariba fil fardhi 'amidan anna 'alaihi al-i'adah. Ibnu al-Mundhir mengatakan telah berijma' semua ulama yang kami menghafal ilmu darinya bahwasanya siapa saja yang makan dan minum dalam salat fardu dalam keadaan sengaja maka wajib untuk mengulangi. Berarti ungkapan wajib untuk mengulangi menunjukkan salatnya hukumnya bagaimana, Fadil? Hukumnya batal. Baik, salatnya batal, wajib mengulangi. Baik. Wa dhahiru kalami Syekh rahimahullah anna al-akla wa syurba mubtilun lis-shalah qalilan kana aw katsiran. Dan zahir dari perkataan Syekh rahimahullah taala bahwasanya makan dan minum itu membatalkan salat baik sedikit maupun banyak. Fardhan kanat aw naflan, baik pada salat fardu maupun pada salat sunnah. Amdan kana dzalika aw sahwan, baik sengaja ataupun karena lupa. Ini kalam Syekh, yaitu maksudnya Syekh bin Baz. Dan dari kalam Syekh, yaitu maksudnya Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya makan dan minum itu membatalkan salat sedikit ataupun banyak, baik pada salat fardu maupun salat sunnah, baik sengaja ataupun karena lupa atau tanpa sengaja. Wa huwa qaulu aktsaril fuqaha, dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Qalahu fi syarhil muqni', beliau katakan dalam syarhul muqni'. Baik, perhatikan catatan kaki. Qala Syekh rahimahullahu taala fi fatawa Nur 'ala Dar, amma fil nafilati fa ajaza hadza ba'du ahli ilmi wa mana'ahu akharun. Adapun dalam salat sunnah maka sebagian ahlul ilmu membolehkan dan yang lainnya melarang. Karena ketika ada khilaf seperti ini yang dinukilkan ijma' cuma pada salat fardu. Paham? Ini menunjukkan detailnya Ibnul Mundhir dalam menukilkan ijma'. Perkara yang disepakati itu beliau detail. Yang disepakati itu adalah makan minum dengan sengaja pada salat fardu. Menunjukkan ada khilaf kalau salat sunnah. Menunjukkan ada khilaf kalau tidak sengaja. Paham? Wa ruwiya an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yashrabu fi salatin nafilah li'annahu kana yutilu salata wa tahajjud. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau dulu minum dalam salat sunnah. Kenapa? Karena beliau dulu memperpanjang salat dan tahajud. Baik. Wala a'lamu dalilan wadihan fi ijazati syurbi athna as-salah, dan aku tidak mengetahui dalil yang jelas tentang bolehnya minum di pertengahan salat. Wassalatu fiha syughlun, dan salat padanya ada kesibukan. Sebagaimana hadis inna fis salati la syughla, kita sibuk dengan salat kita. Tidak boleh kemudian menyibukkan dengan perkara lain, makan, minum. Falladhi yadharu li wallahu a'lam anna tarka dzalika aula wa ahfad fin nafilah kama yutraku fil fardhah. Maka yang nampak bagiku wallahu a'lam bahwasanya meninggalkan yang seperti itu, yaitu meninggalkan makan minum, lebih utama dan lebih hati-hati pada salat sunnah. Sebagaimana ditinggalkan pada salat fardu. Kalau pada salat fardu ijma' tidak boleh apa? Makan dan minum. Wan nafilatu al-hukmu fiha kal fardhah illa ma khassahu dalil. Dan salat sunnah hukumnya seperti salat fardu kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Wala a'lamu dalilan wadihan min kitabin aw sunnatin yadullu ala jawazi syurbil ma'i bin nafilah. Dan kata Syekh bin Baz, aku tidak mengetahui
adanya dalil yang jelas dari kitab ataupun sunnah yang menunjukkan tentang bolehnya minum air dalam salat sunnah. Walladzi arahu li ikhwani tarka dzalika kama yutraku fil fardhah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan yang aku pandang untuk saudara-saudaraku untuk meninggalkan yang demikian itu, yaitu meninggalkan minum pada salat sunnah sebagaimana ditinggalkannya hal itu pada salat fardu. Maksudnya tidak boleh. Dan karena itu membatalkan salatnya. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama bahwasanya makan dan minum pada salat sunnah pun itu apa? Membatalkan salat. Dengan kaidah ikhwan, ma'abtalal fardha yubtilut tatawwu'. Segala sesuatu yang membatalkan salat fardu maka juga membatalkan salat sunnah kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Kemudian sebagai faedah bahwasanya athar Abdullah bin Zubair yang disebutkan ikhwan sanadnya dhaif. Ini penting antum tambahkan. Wal athar an Ibnu Zubair dhaifun. Atharnya dhaif sehingga tidak rancu bagi kita. Kenapa? Li jahalati Syekh Ibnu al-Munzir, karena majhulnya Syekh Ibnu al-Munzir. Kemudian wa Abul Hakam lam yu'raf. Abul Hakam siapa ini? Lam yu'raf. Berarti pada sanadnya ada apa? Majhulat. Kemudian beberapa athar yang lain juga diriwayatkan ikhwan seperti dari Tawus. Nah, bahwasanya beliau berpandangan tidak mengapa pada salat sunnah ini juga dhaif. Oleh karena itulah Ibnu al-Munzir memberikan kesimpulan, idza syariba al-musalli fi salati at-tatawwu' 'amidan fa 'alaihi al-i'adah. Wa kullu man hukiya anhu annahu syariba fi at-tatawwu' kana syurbuhu sahiyan in thabata dzalik. Nah, ini tauji bagus. Apabila seorang minum dalam salat sunnah secara sengaja maka wajib untuk mengulangi. Berarti salatnya apa? Abdurrahman Kisarat batal. Dan semua orang yang dihikayatkan darinya minum dalam salat sunnah maka dia minumnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi lupa. Jika riwayatnya sabit, seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair, kalau kita lewati dhaif. Juga waladzi rawa an Tawus, yang diriwayatkan dari Tawus juga, tapi juga dhaif. Nah, ini kesimpulan tentang makan dan minum pada salat sunnah juga batal jika sengaja. Sekarang kalau makan dan minum di dalam salat baik fardu maupun sunnah tapi karena lupa. Taib karena lupa, terjadi khilaf apa? Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah taala khilaf tersebut dan menukilkan dari Atha, beliau mengatakan idza syariba fi sholati nasiyan atamma salatahu wa sajada sajdatai sahwi wa in syariba 'amidan a'ada. Apabila seorang minum di dalam salat karena lupa atau dalam kondisi lupa, maka dia sempurnakan salatnya dan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Wa in syariba 'amidan a'ada, tapi kalau dia minum dalam keadaan sengaja maka wajib untuk mengulangi. Nah, dalil untuk hal ini akhwan yaitu apa? Kisah Dzul Yadain. Karena apa? Kondisi tersebut bicara tapi dalam kondisi apa? Lupa atau keliru.
Taib. Maka dikiaskan minum juga kalau lupa atau keliru, maka apa? Tidak batal. Demikian pula dikiaskan dengan seorang yang puasa lupa makan dan minum. Nah, puasanya tidak batal. Maka demikian pula ketika seorang salat kok lupa, nah, tapi kebangetan, ya kan? Kebangetan, salat kok sampai lupa, kemudian dia makan minum, gimana? Tasawur masalahnya gitu. Kira-kira, Baik. Nah, nanti ada pembahasannya tentang apa yang makan dari sisa-sisa makanan yang di mulut, ya kan? Tapi kalau lupa kemudian ngambil minuman, Taib, kemudian minum, ini kebangetan kalau sholat sampai seperti itu. Tapi taruhlah seandainya lupa seperti itu, kalau betul-betul lupa hukumnya apa? Batal tidak sholatnya, Raihan? Tidak batal. Taib. Kemudian sekarang makan atau menelan sisa-sisa makanan yang di mulut. Taib. Sisa makanan yang di mulut, ikhwan, ketika sholat ini harus hati-hati. Nah, Taib. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala memerinci, intaraka fi fihi ma yadhubu kasukari fadzaba minhu syai' fabtala'ahu afsada salatah li'annahu aqlun. Wa in baqiya fi asnanihi aw fi fihi min baqaya ta'am yasir yajri bihi riqu lam yafsud salatuh atau lam tafsud salatuh li'annahu la yumkinul ihtirazu minhu. Baik, berarti dirinci di sini. Kalau memang dia sengaja meninggalkan di mulutnya sesuatu yang yang bisa encer, seperti gula. Kemudian dia encerkan di mulutnya, kemudian ditelan. Baik, ya, sengaja, maka salatnya batal. Baik, karena masuk dalam hukum akal. Demikian pula yang paling rawan biskuit. Antum kalau habis makan biskuit enggak kumur-kumur langsung sholat. Mungkin awal-awal enggak, tapi ketika lama mulai mencair, ya kan? Di gigi-gigi itu yang nempel di gigi mulai cair, terasa ini rasa biskuit. Ini enggak boleh ditelan. Ya, harus diludahkan. Ludahkan, kalau bawa tisu ya diambil dengan tisu, kalau pakai imamah ya pakai imamah. Ya, pokoknya enggak boleh ditelan. Baik. Tapi kalau sesuatu tersebut tidak mungkin untuk kita pisahkan. Dalam artian, tiba-tiba saja di gigi ada lubang misalnya, kemudian langsung ada yang menyatu dengan air liur, kemudian tertelan. Tidak mungkin untuk kita membedakan. Langsung tiba-tiba ketelan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kita merasakan, maka tidak boleh ditelan. Kita sadar, ini rasa biskuit ini. Nah, saya baru makan biskuit, ini paling rawannya. Karena dia biasa di sela-sela gigi. Demikian pula misalnya, baru makan daging. Baru makan daging di sela-sela gigi ada daging, lidahnya main-main ketika sholat. Imamnya lama, bacanya lidahnya bermain-main di gigi, akhirnya dapat daging copot tadi, yang di gigi dicopot kemudian telan, mau dikeluarkan iman-imanin. Batal tidak salatnya, Raga? Batal. Ya, walaupun cuman kecil daging yang nyelilit ya di gigi. Kenapa? Karena daging ini dia bisa pisahkan, ya kan? Dengan lidah dia pisahkan, bisa diambil. Paham? Tidak boleh ditelan. Karena masuk dalam hukum ta'am. Maka hati-hati ya. Ketika habis makan, makanya kumur-kumur. Habis makan kumur-kumur sehingga tidak ada yang mengganggu nanti di sholatnya. Demikian pula yang hati-hati adalah siwak. Siwak, ketika siwaknya ini sudah sudah tidak lentur, kadang untuk siwakan malah amburadul. Ya, disiwak ya pada patah di mulutnya.
Ini menyibukkan karena dia harus apa? Memisahkan. Tidak boleh menelan. Tidak boleh menelan. Dia harus pisahkan dari air liurnya 6 serabut kayu siwak itu. Tidak boleh dia telan dengan sengaja. Kalau seandainya dia sudah berusaha kok ada yang tertelan 1-2, maka dimaafkan. Tapi dia wajib untuk apa? Memisahkan ini. Dan ini menyibukkan. Makanya kalau dalam kondisi seperti ini, ya dia harus bersihkan dulu, apakah dengan kumur-kumur atau sebelum sholat dia minum kemudian telan sekalian sehingga bersih yang di mulutnya. Baik. Ini tentang makan dan minum. Sehingga jangan dikira makan minum itu harus banyak, enggak. Nah, kemudian misalnya sholat ketika kehujanan, misalnya sholat, misalnya sholat apa yang kehujanan? Salat istisqa, kemudian Allah langsung beri hujan. Kemudian apa? Ini syukur karena apa? Diberi hujan, kemudian dia melet lidahnya ngambil air hujan, sah atau enggak? Salatnya batal atau enggak? Batal. Salatnya batal. Walaupun 1 titik air hujan. Kenapa? Karena hukumnya minum dengan sengaja. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.